A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa. Wa kai sifat lin. Wa kaifa takfuru ru'nya. Matabi'i ra'nya. Tafkhim. Wa an. Ifa apa ini? Akrab. Jadi ujung ya. Wa antum. Jadi dirapetin. Wa antum tuts. Mim mati ketemu ta. Izhar syafawi tuts la mad asli alai sifat lain alaikum a. Oh iya mad badal a-nya ya. Mim mati ketemu alifnya. Izhar syafawi ya mad asli ayatu Allahnya. Labzul jalalah alif lam syamsiyah lam jalalah tafkhim. Terus mad asli wafi matabi kumra izar syafawi mimati ketemu ro-nya tafkhim su matabi luhu matsilah wasira wamai idgham bi gunna ya tasim billahi Allahnya. Oh mimati ketemu ba. Oh yang tasim didengung ya. Apa itu? Ikhfa syafawi Allahnya. Labzul jalalah alif lam syamsiyah lam jalalah tarkik. Tadi oh ini baru mulain ya. Enggak berhenti ya. Lanjut ya. Faqad qalqalah sughra hudiya ila mad asli sira matabi'i ra-nya tafkhim tim idgham bi gunna tanwin ketemu mim. Tanwinnya apa? Kasrotain. Mustaqim madarin disukun. Sudah ya. A'udzubillahi minasy. Nanti kita batasannya pas sesampainya Ibu nerangin ya, bukan sesampainya tadi kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Dan bagaimana? Ada yang punya artinya? Ada. Nah, nanti tuntun Ibu ya kalau Ibu nggak bisa. Dan bagaimana kalian kufur, kalian durhaka, kalian kafir, wa antum tutsla 'alaikum padahal kalian dibacakan ayat-ayat Allah wa fiikum rasuluh dan di dalam dan kalian itu bersama rasulnya. Jadi Allah ini aneh gitu ya. Aneh ini orang. Siapa yang dibilang aneh, Bu? Penduduk Mekah yang kafir, yang tidak percaya kepada rasulannya Nabi, yang tidak percaya kepada Al-Quran sebagai kitabullah. Ini gimana sih kalian itu sampai agak mau percaya sama Muhammad sebagai seorang rasul, padahal kalian itu di situ ada rasul, di situ dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tapi kalian nggak mau percaya, kalian durhaka, gitu ya Bu ya. Jadi makanya Nabi itu bilang begini, tuba liman ro'ani wa amanabi, tuba liman lam yarani. Kok mati? Oh lampunya mati. Lah nah udah nggak apa-apa. Oh halo. Jadi makanya kata Nabi, tuba liman ro'ani wa amanabi. Tuba tu lima tadi apa Bu?
Tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba. Ada yang riwayat 3 kali tubanya, ada riwayat yang tubanya sampai 7 kali. Buat siapa? Liman lam yaroni wa amana bi. Tuba apa artinya? Beruntung. Beruntung buat orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Siapa itu yang melihat aku? Sahabat. Tapi tuba sampai 3 kali. Bahagia. Kepada siapa? Kepada orang yang tidak melihat aku tapi dia beriman kepadaku. Siapa? Kita. Enggak ngelihat sosok Nabi itu kayak apa. Ya. Bagaimana jalannya, bagaimana duduknya, bagaimana cara makannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ketampanannya. Enggak ngelihat kita, tapi kita beriman. Ya Allah. Makanya bahagianya itu disebutkan sampai beberapa kali. Kenapa? Karena kita ini teruji, enggak ketemu sama Nabi, enggak hidup bersama Nabi, tapi kita tetap beriman. Jadi Allah itu ibarat kalau kata kita bisa ngelihat Allah tuh, tapi nggak bakalan ngelihat kan? Ya Allah, gergetan banget tuh Allah sama orang-orang yang nggak mau beriman kepada Nabi pada saat Nabi ada bersama mereka gitu. Dibacakan nama Nabi, kemudian Nabi juga ada bersama mereka. Lebih dari itu, Nabi itu adalah saudara mereka, keluarga mereka, bangsa mereka. Tapi nggak mau percaya. Iya. Jadi kita beruntung ibu-ibu, beruntung jadi orang yang beriman. Beruntung kita terlahir dari orang tua yang beriman. Jadi tinggal kita ngasah iman kita aja dibanding dengan orang-orang yang terlahir dalam keadaan tidak beriman. Karena apa mereka tidak beriman terlahirnya? Karena dilahirkan oleh orang yang tidak beriman. Kalau kita kan alhamdulillah lahir prot aja udah jadi orang Islam. Orang kafir jadi orang Islam enggak? Enggak. Padahal mereka suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan semuanya dalam keadaan suci. Maksudnya apa suci? Islami mereka. Makanya kalau ada orang kafir melahirkan, anaknya meninggal, masih orok, mereka itu masuk surga. Iya, masuk surga. Tapi wildanum mukhalladun. Wildanum mukhalladun itu apa? Mereka nanti dalam surga jadi anak kecil. Karena melahirkannya, karena mereka meninggalnya dalam keadaan kecil. Jadi nanti dalam surga, ya Allah, mudah-mudahan kita masuk surga ya. Nanti tuh anak-anak yang terlahir dalam keadaan orok, terus yang keguguran, tapi udah ada nyawanya. Makanya ibu-ibu dosa banget, dosa besar. Kalau sampai ibu saking nggak mau punya anaknya, itu anak digugurin. Nanti itu anak ada nggak? Di hari akhirat ada. Nanti di hari akhirat ada, minta dia sama orang tuanya nyawanya. Makanya menurut pendapat, tapi jangan jangan diikutin, maksudnya gini, ada pendapat. Kalau kita ngegugurinnya, bukan ngegugurin sih ya, kita mah minum obat belum ada di perut kita, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita minum obat udah ada di dalam perut kita, dosa. Ada yang dianggap dosa banget kalau itu janin udah ada ruhnya, ya kan. Kalau terlambat 2 minggu ya, kalau nggak salah ya, kalau terlambat 2 minggu itu belum ada nyawa. Menurut sebagian ulama
kecil ya, sebetulnya nggak boleh dikasih tahu nih ya sama ibu-ibu, takut nanti 2 minggu kalang kabut ibu-ibu saking nggak mau punya anak, minum obat, makan nanas segala macam gitu ya. Sebelum ada nggak yang ngalamin kayak begitu? Enggak ya? Iya, terimain aja. Soimah nih ketawa-tawa nih, bisa-bisa dia minum. Pernah ibu ada yang ngedengar, kalang kabut minum ini gitu ya, benar keluar banyak ya. Jadi kalau kalau yang belum sampai umur kalau yang udah masuk ruh itu kan 4 bulan ya, itu haram banget tuh. Jadi sepakat ulama kalau udah masuk ruh itu dosa besar, dianggapnya membunuh anak. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Kalau anak-anak sekarang mereka nggak mau punya anak bukan karena memikirkan biaya, nggak boleh kita punya anaknya cuma segini doang, 2 aja, 1 aja, jangan 1 juga ya. Kalau Asri sama Zulfa emang 1 aja, kecuali nikah lagi. Mau dari mana dapat 2? Iya ya. Nggak tahu ya ke depannya. Jadi ibu itu dari mana itu ya. Jadi kalau sampai 4 bulan itu berarti dia udah membunuh. Nah, ibu jangan pernah ngomong nggak pengen punya anak banyak karena miskin. Itu namanya orang tua yang nggak mau biayain anak gitu kalau kayak begitu. Jadi la taqtulu auladakum khasyata imlak. Tidak boleh kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Berarti kan kalau takut miskin nggak mau ngebiayain anak kalau kayak begitu ya. Jadi kalau misalnya nggak mau punya anak banyak-banyak memang karena faktor kesehatan. Kan sekarang mah ibu-ibu bidan dokter udah ngelarang sang ibu umur 40 tahun itu melahirkan. Gimana mau punya anak banyak? Orang nikahnya juga umur 30 tahun. Gimana punya 25 tahun? Nggak ada. Zaman sekarang umur 13 tahun itu kecuali kepaksa kali ya. Umur 13 tahun, emang zaman dulu 13 tahun. Ya, 13 tahun bisa jadi anaknya 10. Kalau sekarang nggak ada. Anak sampai 10 orang, sampai 8 anak, sampai 6 anak. Karena apa? Karena memang sampai 40 kan. Kalau 40 malah diomelin sama dokter. Kita yang bikin anak, dokter yang ngomel. Ya, terlalu riskan melahirkan 20 tahun gitu ya. Lima takfuruna padahal kan yang namanya melahirkan, hamil, anak di dalam kandungan itu kan kuasa Allah. Allah yang pelihara. Makanya kalau lagi hamil nggak boleh kita tidak puasa. Bukan nggak boleh kita tidak puasa. Tergantung, bisa bayar qadha juga, bisa bayar fidyah juga. Bisa juga nggak bayar fidyah, bayar qadha doang. Kapan nggak bayar fidyah? Kalau kita niatnya buat kesehatan kita. Ya Allah, selama hamil ya Allah mabok sakit gitu kan. Ada yang rebah aja kalau lagi hamil. Tapi ini sehat-sehat saja. Ya Allah, kasihan anak dalam kandungan. Allah yang melihara. Harus itu ya, fidyah. Harus bayar fidyah. Ini kagak ibu-ibu sekarang. Bayar fidyah aja. Kagak mau ya. Orang yang punya yang punya penyakit yang enggak disambungkan ke anak aja bayar qadha. Ya kan? Kalau enggak disambungkan ke anak, kenapa kita enggak puasa?
maka harus bayar kodok. Anak sekarang kok mauan bayar fidyah daripada bayar kodok. Gampangan fidyah apa gampangan kodok? Iya. Gampangan fidyah. Iya. Oh, kesono-sono ya. Jadi ibu-ibu lagi ngomongin